Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Srianti. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama adalah, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Berikan narasi terkait di atas. Jadi jawabannya adalah, orang yang berpikir dan berfilsafat itu akan berusaha mengembangkan argumennya secara logis dan terstruktur, berbeda dengan orang yang tidak berpikir secara filsafat. Orang yang berpikir secara tidak berfilsafat ini cenderung lebih sempit pemikirannya dan tidak terorganisir. Itu berbeda sekali dengan orang yang berfilsafat. Mereka ini hanya memikirkan cara praktis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan hanya mengandalkan intuisi mereka sendiri. Soal yang kedua adalah, apa hubungan antara filsafat dan pendidikan Islam? Jawabannya adalah, jadi secara keseluruhan filsafat, pendidikan, dan manusia itu saling terhubung ya, dalam upaya untuk memahami tujuan hidup, mencapai perkembangan pribadi dan sosial, serta memahami hakikat dan kondisi manusia. Jadi filsafat ini memberikan landasan teoritis bagi pendidikan, sementara pendidikan membentuk manusia dan membantu mereka mencapai potensi mereka yang penuh. Manusia ini sebagai objek dan subjeknya adalah pendidikan, juga merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri serta dunia di sekitar mereka. Soal yang ketiga yaitu, rasional menurut filsafat pendidikan Islam adalah bentuk berpikir yang menggunakan akal untuk mendapatkan kebenaran tentang pendidikan yang tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Berlandaskan hal tersebut, coba deskripsikan definisi manfaat pendidikan Islam, latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam, mengapa filsafat pendidikan Islam itu perlu dikaji, apa manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam, dan terakhir, apa saja ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Jadi mungkin pada section ini akan terbagi menjadi beberapa section yang lainnya, yaitu jawaban untuk soal yang pertama adalah 1. Ada beberapa faktor latar belakang yang mempengaruhi perkembangan filsafat Islam, antara lain yaitu penerimaan dan asimilasi warisan budaya Yunani, khususnya karya-karya filsafat Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan Neoplatonis yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Lalu pengaruh pemikiran Persia dan India, di mana kontribusi dari Persia memberikan pemahaman terkait kosmologi, moralitas, dan dualisme, sedangkan India ini mempengaruhi pemikiran secara logika dan secara metafisika. Pemahaman Islam yang meluas menumbuhkan para cendekiawan untuk memahami Al-Quran dan hadis, untuk menyelaraskan pemikiran dan ide-ide filsafat Yunani dalam menjawab berbagai persoalan yang ada. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, jawaban pertanyaan kedua yaitu, filsafat Islam ini perlu dikaji karena memiliki beberapa alasan yang penting untuk dikaji. Yang pertama yaitu memahami dasar-dasar kepercayaan tentang keyakinan Tuhan, alam semesta, manusia, hubungan antar keduanya. Filsafat Islam ini mendorong refleksi dan pemikiran yang kritis. Ini melibatkan penelitian mendalam tentang masalah-masalah filosofis yang terkait dengan keislaman. Lalu, filsafat Islam juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip dan pemikiran dalam filsafat Islam dapat memberikan panduan moral dan etika yang relevan, yang sesuai dengan ajaran kita dalam menghadapi tantangan pada zaman sekarang. Yang selanjutnya yaitu, mempelajari filsafat pendidikan Islam memiliki manfaat yang signifikan. Yaitu berikut ini
yang saya paparkan itu adalah manfaat utama dalam mempelajari filsafat pendidikan Islam. Pertama, pemahaman yang mendalam tentang pendidikan Islam membantu individu memahami tujuan, nilai-nilai, dan prinsip pendidikan agama Islam. Ini termasuk pemahaman tentang pembentukan karakter, pengembangan akal, pengembangan spiritual, dan konteks dalam pendidikan. Lalu dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam, seorang dapat mengembangkan keterampilan berpikir yang kritis yang diperlukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem atau praktik dalam pendidikan, yaitu dan lanjutan untuk mengembangkan diri sebagai seorang muslim yang beriman dan bertanggung jawab. Lalu dengan memahami prinsip-prinsip pendidikan Islam, seorang dapat merumuskan pendekatan yang relevan dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masa kini. Jawaban pertanyaan dari ruang lingkup filsafat adalah ruang lingkup filsafat ini memiliki berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan dalam konteks agama Islam. Tujuan pendidikan yang meliputi pengembangan akal, pengetahuan Islam, pembentukan karakter, dan keterampilan spiritual. Lalu, etika pendidikan yang melibatkan guru dan siswa agar mampu berorientasi pada nilai-nilai moral yang adil dan jujur. Dan selanjutnya adalah pendidikan karakter untuk membentuk karakter yang baik sebagai tujuan utama dalam pendidikan. Ini mengembangkan sifat-sifat moral dan etika seperti kejujuran, kesabaran, kerja keras mereka, rendah hati, kasih sayang, serta tanggung jawab. Lalu pendidikan agama dalam Islam ini bertujuan untuk memperkuat iman dan memahami prinsip-prinsip Islam yang mendasar di kehidupan individu. Pendidikan dalam Islam tak hanya berfokus pada persiapan dan kehidupan di dunia, tetapi dalam kehidupan dunia baik di dunia nyata maupun di dunia akhirat. Dan pendidikan Islam ini mengajarkan nilai-nilai abadi yang berlaku seumur hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nomor 4 yaitu perbedaan antara 4 aliran filsafat pendidikan Islam, yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan konstruktivisme. Yang pertama yaitu progresivisme. Proses pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Lalu tujuan pendidikannya itu mengembangkan potensi individu dan kemampuan kritis berpikir oleh siswa. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran aktif, eksplorasi, diskusi, dan proyek. Dan di sini guru sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses belajar peserta didik. Lalu kurikulumnya berpusat pada kebutuhan peserta didik dan pengalaman nyata. Lalu yang kedua yaitu esensialisme. Isi pengetahuan yang mendasar dan universal untuk esensialisme. Lalu metode pembelajaran yang digunakan yaitu pengajaran langsung dan pemahaman konsep serta disiplin. Lalu guru ini sebagai otoritas dalam menyampaikan materi dan mengarahkan peserta didik. Dalam kurikulum itu sendiri menekankan mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa, serta sains. Lalu yang ketiga yaitu ada aliran perennialisme. Aliran ini mengajarkan pengetahuan dan nilai-nilai yang abadi. Tujuan pendidikannya yaitu mengembangkan mahasiswa agar dapat berpikir rasional dan moralitas. Lalu metode pembelajarannya adalah studi klasik, analisis tekstual, dan diskusi filosofis. Guru sebagai ahli dalam bidangnya dan menjadi teladan moral bagi siswa. Dan kurikulumnya yaitu berfokus pada karya klasik dan pemahaman secara filsafat. Dan yang keempat yaitu aliran konstruktivisme. Peserta didik ini berinteraksi langsung dengan lingkungannya, dan tujuan pendidikan konstruktivisme ini mendorong pemahaman, pengalaman langsung, dan pemecahan masalah oleh siswa. Lalu metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, serta kolaborasi.
Dan di sini guru sebagai fasilitator yang membantu peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri, dan kurikulumnya yaitu berbasis pada pengalaman nyata, konteks, dan proyek kolaboratif. Nomor 5 ini adalah beberapa karya dan konsep pendidikan yang diajarkan oleh beberapa tokoh terkenal dalam sejarah Islam dan sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini mendorong pentingnya pendidikan moral dan etika serta menekankan nilai-nilai kehidupan yang baik bagi generasi muda. Lalu yang kedua ada Al-Ghazali. Salah satu karya yang terkenal dari Al-Ghazali ini adalah Ihya Ulumuddin. Jika kalian adalah anak pondok pesantren, kalian pasti tahu dengan kitab yang satu ini, yang membahas betapa pentingnya pendidikan moral, spiritual, intelektual individu manusia. Beliau juga menyatakan pengembangan keterampilan itu juga penting. Lalu Hasyim Asy'ari, beliau ini adalah orang pendiri Nahdlatul Ulama ya. Dia menekankan pentingnya memadukan pengetahuan agama dengan pengetahuan modern serta pentingnya pendidikan yang membantu mengembangkan karakter yang baik dan pemimpin yang bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu Ahmad Dahlan ini menyatakan bahwa pendidikan yang berfokus pada agama, moral, dan kemandirian serta mengembangkan keterampilan praktis seperti membaca, menulis, dan berhitung juga mengajarkan tentang kepedulian sosial. Soal terakhir yaitu konsep pendidikan filsafat Islam masih relevan dan kooperatif dalam konteks kesejahteraan hidup sesuai dengan fakta-fakta yang ada saat ini. Dan beberapa alasan mengapa konsep pendidikan filsafat Islam ini masih relevan. Yang pertama yaitu ada orientasi pada keseimbangan. Filsafat Islam ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan materi dalam kehidupan manusia. Lalu pendidikan dalam konteks Islam ini tidak hanya berfokus pada pencapaian kesuksesan secara materi, tetapi juga dalam perkembangan spiritual, moral, dan sosial yang menyebabkan kesejahteraan itu muncul. Dan ini sesuai dengan fakta yang ada bahwa kesejahteraan hidup ini bukan hanya tentang kekayaan secara materi, tapi juga kesejahteraan secara emosional, moral, dan spiritual. Yang kedua yaitu penekanan pada etika dan moralitas. Konsep pendidikan dalam Islam ini menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pendidikan filsafat Islam ini mempromosikan nilai-nilai seperti nilai kejujuran, nilai keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks kesejahteraan hidup, etika dan moralitas ini menjadi teori yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat maupun hidup individu sendiri. Yang ketiga yaitu pemahaman tentang kesejahteraan. Filsafat Islam ini mengajarkan bahwa kesejahteraan hidup dapat melibatkan aspek secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Pendidikan dalam Islam berusaha mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Konsep ini sejalan dengan pemahaman yang ada pada saat ini tentang pentingnya keseimbangan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat yaitu pengembangan karakter yang baik. Pendidikan dalam Islam ini menekankan pembentukan karakter yang baik sebagai tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini melibatkan pengembangan sifat-sifat moral seperti kejujuran, kesabaran, kerja keras, rendah hati, dan kasih sayang. Pembentukan karakter yang baik secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan hidup dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Filsafat pendidikan Islam ini mengusahakan integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Pendidikan ini tidak hanya tentang penguasaan pengetahuan, tetapi juga tentang memahami bagaimana sih pengetahuan itu berkaitan dengan nilai-nilai agama dan tujuan hidup manusia. Dalam konteks ini, kesejahteraan hidup memungkinkan manusia untuk menggunakan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, meskipun tantangan dan perubahan dalam dunia saat ini
memiliki konsep pendidikan filsafat tetap memiliki relevansi dan mempromosikan kesejahteraan hidup dan dapat mengembangkan karakter yang lebih baik. Baik, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya paparkan dalam menyampaikan jawaban UAS Filsafat Pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.